Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas putar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai kulit. Nah, yaitu lebih spesifiknya membahas penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, apa itu dia? Karena memang ini sangat banyak pastinya terkena masyarakat di Indonesia dan pasti juga sangat mengenal dengan penyakit-penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, dokter lanjut ke pengobatannya, dokter. Sebenarnya bagaimana pengobatan penyakit kulit yang tadi disebabkan oleh jamur ini? Apa saja, dok, untuk pengobatannya, dok? Jadi sebenarnya kalau kita bicara pengobatan, nggak terlalu susah ya, karena prinsipnya kalau sakit jamur, berarti obatnya adalah anti jamur gitu ya. Cuma perlu diketahui pengobatan anti jamur ini sebaiknya diberikan di bawah pengawasan dokter. Mengapa demikian? Karena pengobatan jamur ini seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat, ya. Seringkali pasien datang berobat gitu ya, ataupun dia mencoba pengobatannya sendiri. Jadi perlu diketahui rata-rata obat jamur itu bersifat bukan membunuh jamurnya, namun hanya menghambat pertumbuhan jamurnya. Sehingga itulah alasan mengapa pengobatannya biasanya butuh waktu yang agak panjang. Biasanya pasien mengkonsumsi obat jamur akan tampak perubahan, ya, akan tampak perbaikan dan kesembuhan. Namun biasanya karena terlihat sembuh, pasien stop obatnya karena kan tanpa pengawasan, jadi tidak ada yang mengarahkannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika itu pasien sembuh, namun beberapa bulan kemudian jamurnya menjadi aktif kembali atau menjadi kekambuhan dari penyakit jamurnya. Jadi idealnya pengobatan jamur ini sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter. Dan yang kedua, seringkali penyakit jamur ini menyerupai penyakit lainnya. Jadi kadang pasien juga beberapa kali ke tempat praktek saya bilang, dok saya ini kena jamur gitu ya. Saya sudah minum obat-obatan jamur, beli di apotek, beli salep ini, beli obat itu, tapi nggak ada perubahan. Karena memang setelah diperiksa penyebabnya bukan jamur, gitu. Jadi yang paling penting kalau memang betul kamu mencurigai adanya infeksi jamur, segera cari pertolongan ke dokter kulit terdekat agar dapat dipastikan apakah betul itu jamur dan pengobatan apa yang paling tepat, begitu. Oke, baik. Dokter, kalau misalnya ada yang tidak mengobati gitu ya dokter ya, apakah bisa semakin menyebar gitu dokter atau gimana dok? Oke, jadi kalau komplikasi dari penyakit jamur yang superficial atau yang di permukaan ini pada umumnya dia tidak berbahaya, dalam artian tidak akan mengancam jiwanya, jiwa pasien tersebut ya. Namun biasanya kalau dibiarkan jamur ini yang awalnya kecil makin lama akan makin meluas gitu ya. Karena makin meluas biasanya pasien sudah mulai tidak nyaman, akhirnya baru datang berobat. Kekurangannya apa bedanya kalau kita berobat dengan cepat dan berobat agak lambat? Bedanya adalah yang pertama durasi pengobatan pasti lebih panjang pada saat jumlah jamurnya lebih banyak. Yang kedua biasanya pada kasus yang sudah lama atau sudah luas sekali itu penyembuhannya tidak akan maksimal, akan mengakibatkan timbulnya bekas berwarna hitam. Nah ini problemnya, menimbulkan problem yang baru. Jadi biasanya pasien datang dengan jamur, kita obatin, jamurnya sembuh, jadi ada bekas kehitaman. Nanti pasiennya kepingin bekasnya dihilangkan. Jadi itu kan jadi menimbulkan masalah yang baru. Jadi lebih bagus kalau misalnya kita memang curiga itu jamur, segeralah berobat agar tidak semakin berat. Gitu. Oke. Nah dokter, berbicara soal panu ya dokter, katanya panu itu disebabkan karena jarang mandi, dokter. Itu betul apa enggak sih, dok? Betul. Jadi memang panu itu kan tadi golongannya adalah jamur yang tidak menular. Jamur yang tidak menular ini memang normal ada di tubuh kita. Biasanya kasus panu ini memang terjadi pada orang dengan hygiene yang kurang baik. Mengapa demikian? Karena ketika kita mandi, sebagian jamur itu akan hilang dari tubuh kita. Ya, populasinya akan berkurang. Ketika kita tidak mandi, apalagi situasinya itu lembab dan berkeringat, akibatkan jamur ini akan bertambah banyak. Nah, ketika dia banyak,
terjadilah panu tersebut. Jadi memang betul. Jadi untuk mencegah panu yang paling penting adalah menjaga hygiene atau kebersihan. Oke. Nah, berbicara untuk kulit kepala, dokter, biasanya ada juga yang gatal-gatal gitu ya, dokter ya, atau infeksi jamur juga kah, atau disebabkan oleh apa itu, dokter, kalau di bagian kulit kepala, dok? Gatal-gatal di kulit kepala sangat luas sebenarnya ya, bisa berbagai macam, Cynthia. Seperti yang saya jelaskan di awal, ada penyakit infeksi, ada yang non-infeksi. Jadi gatal-gatal di kepala bisa, kalau infeksi bisa karena kutu, bisa karena jamur, bisa juga karena non-infeksi, seperti misalnya eksim, autoimun, psoriasis gitu ya. Kalau yang infeksi misalnya karena jamur, tadi sudah saya jawab. Jadi sebenarnya sangat luas sekali. Jadi sebenarnya idealnya harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan. Tapi jamur juga bisa menyerang kepala yang mengakibatkan rasa gatal dan juga rambut rontok ataupun ketumbuh. Gitu. Oke, berarti jamur juga bisa sampai ke kulit kepala ya, dok ya? Betul. Apakah ini ada kaitannya dengan apa namanya, sering berkeringat gitu, dokter, bagian kulit kepalanya, kemudian dia jarang keramas juga gitu, dokter, atau gimana sampai bisa infeksi di bagian kulit kepala, dok? Tergantung. Kalau yang dimaksud adalah jamur yang tidak menular, ya, itu bisa diakibatkan oleh hygiene yang kurang baik. Jadi yang seperti Cynthia sebutkan, apabila hygiene-nya kurang baik, gitu ya, menjaga kebersihannya kurang baik, situasi kotor terus, rambutnya lembab, maka jamur yang normal itu bisa bertambah banyak dan memberikan gambaran ketumbe, gitu ya. Ketumbe itu merupakan salah satu varian dari jamur yang tidak menular. Tapi kalau kita bicara jamur yang menular, dia harus ada jamurnya terlebih dahulu. Kasus yang paling sering jamur pada kepala itu biasanya pada anak-anak. Jadi anak-anak biasanya suka bermain tanah ataupun menyentuh hewan-hewan liar, ya, kucing liar, di mana berpotensi tinggi untuk membawa jamur tersebut. Dan ketika mereka menggaruk kepalanya, gitu ya, jamur itu masuk ke kulit kepala dan mengakibatkan penularan infeksi jamur pada area kepala. Apalagi ditambah hygiene yang kurang baik, misalnya habis pergi main, tanah-tanah, kotor-kotor, pulang, tidak keramas dengan baik, jamur yang ada di kepala itu makin subur dan berkembang biak. Gitu. Kalau jamur dari hewan itu, dok, hewan-hewan yang seperti apa, dok? Berbulu kan, misalnya seperti kucing dan anjing kah, atau gimana, dok? Sebenarnya hampir semua hewan bisa menjadi sumber penularan ya, Cynthia ya. Tapi secara umum paling banyak adalah kucing dan anjing, karena kan hewan itu banyak yang liar ya, dan merupakan salah satu hewan peliharaan yang terbanyak. Jadi paling sering memang kucing dan anjing. Oke. Nah, ada satu lagi nih, dokter, belum tahu apa maksudnya mitos atau fakta ya, dok. Katanya kalau misalnya masih berkeringat kemudian akhirnya mandi, itu katanya bisa jadi panu, dokter. Benar nggak sih, dok? Tidak benar, itu mitos ya. Jadi lebih baik kamu berkeringat dan mandi daripada berkeringat dan tidak mandi. Habis itu tetap tidak mandi. Jadi itu lebih berpotensi menjadi panu daripada kalau kamu berkeringat langsung mandi. Gitu. Nah, dokter, terakhir, bagaimana dokter untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit tadi yang berkaitan dengan infeksi jamur pada kulit, dok? Silakan. Oke, jadi yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah menjaga hygiene, ya. Prinsipnya infeksi jamur ini dapat menular ataupun jamur yang tidak menular dapat berkembang biak karena hygiene yang kurang. Jadi yang paling penting adalah menjaga hygiene kita. Artinya apabila kita yang pertama, apabila kita habis menyentuh seseorang yang kira-kira terkena infeksi jamur, segeralah cuci tangan. Yang kedua, jangan sharing alat mandi ataupun alat-alat yang bersifat pribadi yang menimbulkan kontak dengan diri kita, gitu ya, seperti handuk, gitu ya, ataupun baju yang sudah dipakai orang lain dan sebagainya. Termasuk helm yang bekas dipakai orang lain, karena kalau helm itu dipakai oleh orang yang ada jamurnya pada kepalanya dapat menular ke kita. Yang kedua, setelah melakukan aktivitas, misalnya kita
aktivitas outdoor gitu ya, di taman ataupun hujan-hujanan ataupun tidak sengaja menginjak genangan air, sampai di rumah harus segera dibersihkan dengan cara ya keramas, mandi gitu ya. Kalau jangan lupa juga kalau kita tidak sengaja alas kaki kita seperti sepatu ataupun sandal kita itu tergenang air, itu harus dicuci terlebih dahulu. Jangan hanya kaki kita yang dicuci, tapi sepatunya tidak dicuci. Maka sepatu itu akan dapat menjadi sarang bertumbuhnya jamur tersebut. Jadi saat itu kamu sudah bersih, tapi ketika kamu pakai lagi sepatunya bisa terjadi penularan di sana. Yang berikutnya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi jamur ini adalah daya tahan tubuh. Maka itu perbaiki daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, kemudian minum vitamin gitu ya. Pada prinsipnya menjaga kesehatan kita. Gitu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kita lakukan, Cynthia. Oke, baik. Dokter Rehanas, terima kasih banyak ya dokter ya. Sudah banyak sekali tadi bagi-bagi informasi dan sharing soal penyakit kulit yang diakibatkan oleh infeksi jamur. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Cynthia, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Nah, itu dia sahabat Eljon ya. Tadi Dr. Rehanas sudah menjelaskan berbagai macam tadi penyakit-penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Tapi yang paling penting adalah tadi balik lagi ke kebersihan, apa kaitannya dengan jangan memakai handuk berbarengan gitu ya. Kemudian tadi ada beberapa juga yang sudah dijelaskan. Dan juga imun tubuh menjadi hal yang penting ya, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, berolahraga, karena mungkin juga kalau imun tubuh baik, tidak hanya infeksi-infeksi penyakit kulit ini yang bisa kita hindari ya, tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Baiklah, saya Cynthia Karani dan juga Dr. Rehanas Wijaya, dokter spesialis kulit dan kelamin, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke pemirsa, see you! Oke, Kak. Nah, sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.